Pak Ibu sekalian, Siang. tapi cek sound dulu ya, apakah suaranya bisa terdengar bagus di tempat Bapak Ibu ya? Siap dari Kabupaten Landak, Oh, bisa. Oh suaranya ya, bisa tidak dekat. Siap, bagus ya, Ibu. ya, Siap. terima kasih Pak. Ya, ternyata yang jauh-jauh cukup lancar juga ya. Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di forum sosialisasi mentor di kesempatan siang hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kita bisa berkumpul bersama di siang hari ini dalam rangka kegiatan sosialisasi mentor pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 tahun 2025 di Pemda DIY. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu selaku mentor di dalam rangkaian diklat di Badan Diklat DIY. Kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu yang hari ini hadir dari berbagai unsur, baik itu dari Pemda DIY, dari kabupaten kota di DIY, dan juga dari kabupaten di luar DIY. Di sini ada dari Kabupaten Landak, Kabupaten Belitung Timur, dan juga Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Terima kasih atas partisipasi untuk bergabung dengan kami, tim pelatihan kepemimpinan di DIY. Ini Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara di hari ini, marilah kita sejenak berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan acara di siang hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga kemanfaatan untuk kita semua. Kami persilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Cukup, terima kasih. Selanjutnya, untuk memupuk dan menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon Bapak Ibu untuk bisa duduk dengan sikap sempurna. Terima kasih. Yuk, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Riana dari bidang pengembangan kemitraan dan kerjasama Badan Diklat DIY yang akan memandu Bapak Ibu sekalian di dalam sosialisasi di siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati Ibu Kristina Efni Widiastuti selaku Kepala Badan Diklat DIY. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD dari berbagai perangkat daerah selaku mentor
beserta Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan 2. Yang kami hormati Ibu Budiarti selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Sosial-Kultural yang nanti akan memberikan paparannya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini akan kami laporkan beberapa hal terkait dengan acara sosialisasi mentor. Jadi sosialisasi mentor yang kita selenggarakan di hari ini bertujuan untuk menyamakan persepsi kita bersama, terutama Bapak Ibu yang nanti akan bertindak selaku mentor, terhadap ketugasan dan juga peran-peran sebagai atasan langsung bagi peserta Diklat Kepemimpinan Administrator. Tentu nanti peran Bapak Ibu akan sangat kami harapkan di dalam mendampingi peserta untuk menyusun karya rancangan dan juga aktualisasi kepemimpinan. Serta sosialisasi mentor hari ini terdiri dari 40 orang yang berasal dari Pemda DIY, ada 6 orang, kemudian peserta dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebanyak 8 orang, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 7 orang, pemerintah Kabupaten Bantul 7 orang, pemerintah Kota Yogyakarta 8 orang. Maaf, Bapak Ibu sekalian. Uh, dari Pemda DIY 10 orang ya, kemudian dari Kulon Progo 8 orang, dari pemerintah Kabupaten Sleman 6 orang, dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 2 orang, dari pemerintah Bantul 4 orang, Kota Yogyakarta 3 orang, kemudian dari Kabupaten Landak 3 orang, Kabupaten Belitung Timur 2 orang, dan yang terakhir dari Kabupaten Tabalong 2 orang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di forum ini, karena forum ini cukup strategis bagi kita semua untuk pengayaan terkait dengan ketugasan Bapak Ibu selaku mentor. Dan di acara siang hari ini nanti akan dipandu dengan narasumber yang pertama nanti Ibu Christina Erni Widyastuti SEMSI selaku Kepala Badan Diklat DIY yang nanti akan memberikan pengarahan sekaligus membuka acara ini. Dan yang kedua nanti adalah Ibu Budiarti SEMSI yang nanti akan menyampaikan materi terkait dengan kurikulum dan ketugasan mentor di dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Ya, Bapak Ibu sekalian, mengingat urgensi dan juga kepentingan acara di siang hari ini, marilah selanjutnya kami sampaikan kesempatan kepada Ibu Kepala Badan Diklat DIY, Ibu Christina Erni Widyastuti untuk memberikan pengarahan dan juga sekaligus membuka acara sosialisasi di siang hari ini. Selanjutnya kami persilahkan monggo Ibu Erni. Baik, terima kasih Bu Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Budiarti SEMSI. Yang kami hormati Bapak Ibu mentor peserta Kepemimpinan Administrator Angkatan 2 tahun 2025 yang hadir secara daring, serta segenap panitia penyelenggara dan hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur senantiasa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayatnya dan segala karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi mentor peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 2 tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebuah kinerja organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan tentunya
menjadi tanggung jawab dan tanggung jawab dan apa namanya tantangan kita bersama. Bagaimana kita bisa mewujudkan hal tersebut? Kita sebagai ASN harus mampu menjalankan semua amanahnya sehingga kita bisa menjadi ASN yang kompeten, terampil, disiplin, dan loyal terhadap tugas-tugas yang diembannya. Jadi sebagai pelayan publik, kita juga harus senantiasa mengembangkan segala sesuatunya kompetensi diri, sehingga nanti akan support pada kompetensi di lembaga, sehingga semua kinerja di pemerintah daerah masing-masing nanti akan semakin meningkat dan semakin lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pengetahuan dan kompetensi ASN ini harus senantiasa diasah ini, jadi diasah, diupdate, dan ditingkatkan sehingga nanti akan mendorong kelancaran pelaksanaan tugas di dalam melayani masyarakat. Karena keberadaan kita tentunya eh, mewakili pemerintah itu bagaimana kita bisa mampu memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, layanan prima yang kita beri. Nah, karena itu teman-teman ASN nanti para peserta ini akan seharusnya menempuh diklat ya. Tidak hanya diklat manajerial Bapak Ibu, meskipun saat ini Bapak Ibu sebagai mentor teman-teman peserta PKA, tetapi diklat-diklat yang harus ditempuh tidak hanya diklat manajerial, tapi juga ada diklat teknis, diklat sosiokultural yang nanti akan melengkapi eh, kompetensi diri di masing-masing peserta. Dan kita Badan Diklat sebagai penyelenggara pelatihan sesuai dengan amanat di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, kita harus mampu memberikan motivasi dan mampu memberikan fasilitasi terhadap pengembangan kompetensi ASN yang ada baik di daerah istimewa Yogyakarta maupun di Pemda-Pemda lain seluruh Indonesia yang saat ini bekerja sama dengan Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi Bapak Ibu terkait dengan hal ini yang saat ini kita tempuh adalah diklat manajerial. Nah tentunya diklat manajerial itu apa? Merupakan salah satu persyaratan di mana kita sebagai peserta ASN yang menduduki jabatan itu harus sudah mengikuti diklat kepemimpinan yang saat ini adalah kepemimpinan administrator. Dan oleh karena itu untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap seluruh mentor yang saat ini sudah hadir. Terima kasih yang dari jauh-jauh, dari Landa, dari Tabalong, dari Belitung, dan dari daerah lain yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu, dan terutama juga dari teman-teman kami di daerah istimewa Yogyakarta. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya, karena sudah berkenan bekerja sama dengan Badan Diklat, nanti mempercayakan sumber daya manusianya untuk menimba ilmu di Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan nanti teman-teman peserta itu eh, nyaman dan bisa mengembangkan ilmunya di daerah istimewa Yogyakarta, dan terutama nanti Bapak Ibu mentor yang juga hari ini hadir juga bisa menikmati nanti kalau bisa datang ke Badan Diklat menikmati bagaimana suasana pegunungan ya. Kita karena ini adalah alamatnya di Gunung Sempu ya. Kita bisa bayangkan bahwa kita ada di daerah yang tinggi, tapi bukan pegunungan, tapi Gunung Sempu. Memang kita juga ada di posisi puncak tertinggi di wilayah Sempu. Jadi saya kira itu Bapak Ibu yang nanti bisa pemahaman ini bisa diberikan oleh narasumber kami yaitu Budi. Bagaimana nanti kita sebagai seorang mentor itu mempunyai tugas dan kewajiban apa sih yang harus dilaksanakan hingga nanti Bapak Ibu bisa membantu eh, anak buahnya ya dalam hal ini karena dengan Bapak Ibu semua adalah atasan langsung dari peserta PKA sehingga nanti para peserta itu bisa mencari sesuatu, mencari isu-isu strategis yang perlu dikembangkan di tempat kerja Bapak Ibu semua. Nah, saat ini pun juga kami mengembangkan eh, untuk mengevaluasi terhadap kinerja para peserta itu
yang biasanya kami lakukan evaluasi pasca diklat itu setelah 6 bulan, tetapi kami tambahkan setelah 6 bulan memang kami laksanakan, tetapi kami tambahkan agar kami sebagai penyelenggara itu juga bisa memonitor apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman peserta, apakah aksi perubahannya jalan atau tidak. Kadang-kala kan Bapak mentor, Ibu mentor itu juga pindah tugas, sehingga nanti kami berharap Bapak Ibu mentor ketika nanti berpindah tempat kerja bisa menyampaikan kepada penggantinya untuk senantiasa memberikan pengawasan, bimbingan pada para peserta PKA yang saat ini berproses untuk menyelesaikan aksi-aksi perubahannya, janji-janji perubahannya di jangka menengah maupun jangka panjang. Sehingga kami berharap nanti pantauan bisa memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan di sisi kepegawaian yaitu di BKD, di BPSDM, BKPP maupun istilah lain di tempat Bapak Ibu semua, sehingga nanti kinerja teman-teman itu semakin meningkat. Itu kita berharap juga kinerja lembaga juga semakin meningkat. Karena apa yang akan diaktualisasikan di tempat kerja tentunya itu adalah hal yang dibutuhkan untuk pengembangan lembaga Bapak Ibu semua. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan eh, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi pelatihan mentor peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 tahun 2025 ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Selamat mengikuti Bapak Ibu dan mohon kontribusinya yang aktif. Bila nanti Bapak Ibu memang masih ada yang perlu didiskusikan, silakan nanti bersama Bu Budi pasti akan ada tanggapan-tanggapan balik dan sekiranya akan ada masukan, kami dengan senang hati menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu semua. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Badan Diklat DIY yang telah memberikan pesan-pesan penting dan juga bekal bagi Bapak Ibu mentor di dalam nanti melaksanakan ketugasan bagi peserta diklat untuk mengarahkan, membimbing, dan kemudian mendukung peserta diklat di dalam memenuhi penugasan yang akan diberikan selama proses diklat sampai selesai. Kami semua berharap bahwa nanti dampak dari pelaksanaan diklat ini tentu kompetensi peserta kita harapkan untuk meningkat sesuai dengan persyaratan jabatan yang sudah ditentukan. Selain itu juga dampak diklat juga bisa dirasakan bagi Bapak Ibu di perangkat daerah, khususnya di dalam memberikan peningkatan mutu layanan maupun mendukung petugasan dan fungsi Bapak Ibu di perangkat daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan hal tersebut, saat ini peserta diklat kepemimpinan administrator Angkatan 2 tahun 2025 ini sedang menjalankan tahapan di self-assessment self-learning 1 nanti sampai dengan tanggal 6 Maret mendatang. Tentu ini nanti akan kemudian berlanjut ke fase tahap-tahap selanjutnya. Nah, di fase-fase inilah nanti kami nyuwun Bapak Ibu selaku mentor tentu untuk terus mendampingi peserta pelatihan sampai nanti dan bahkan pasca diklat ini juga tetap didampingi. Dan untuk melengkapi hasanah pengetahuan kita bersama, berikut akan disampaikan paparan oleh Ibu Budiarti selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Sosiokultural pada acara siang hari ini dengan materi tentang kurikulum dan ketugasan mentor. Kepada Bapak Ibu mentor, kami ucapkan selamat mengikuti, dan apabila nanti ada hal-hal yang belum jelas, ini kami buka termin diskusi nanti di akhir acara, dan silakan nanti ketika ada hal-hal yang memang perlu kita perdalam, kita diskusikan, kami persilahkan nanti untuk menyampaikan ke kami. Selanjutnya kami persilahkan Bu Budiarti untuk bisa menyampaikan paparannya sampai selesai ya Bu, secukupnya. Monggo. Baik, terima kasih Bu Diana untuk waktunya.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, Ibu Kepala Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Kusina Erni, Deputi SE MSI. Yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan OPD selaku mentor, selaku atasan langsung yang telah berkenan hadir dan menyempatkan hadir pada siang hari ini untuk sharing bersama-sama dengan kami tentunya penyelenggara pelatihan. Kami haturkan terima kasih sekali Bapak Ibu yang telah hadir, baik dari Bapak Ibu pimpinan OPD dari Daerah Istimewa Jakarta, dari Kabupaten Kota, Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun yang tidak kalah pentingnya, kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu mentor dari Kabupaten Landa, Belitung Timur, dan juga Tabalong yang telah berkenan bergabung hadir di siang hari ini untuk sama-sama sharing bersama kami tentunya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ucapkan selamat datang tentunya di Bapak Ibu, monggo untuk bisa sharing bersama-sama. Ada intinya Bapak Ibu, kita akan sharing bersama-sama yang mungkin Bapak Ibu kemarin sudah mengikuti sosialisasi mentor yang di tahap pertama, mungkin ada yang double pesertanya, dan mungkin juga ada yang sudah mengikuti di tahun kemarin. Ada intinya masih sama, hanya ada beberapa hal yang mungkin nanti akan kami sampaikan terkait kebijakan-kebijakan yang terbaru yang mana di sini Bapak Ibu juga harus medsos seperti itu, sehingga kami mohon izin untuk memulai sharing ini nanti sambil mungkin ada yang kami sampaikan namun belum lengkap dan mungkin Bapak Ibu akan menambahkan kami siap intinya Bapak Ibu dan kami mohon izin untuk memulainya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama terkait dasar hukum yang mendasari kami dalam hal pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator ini, ada 5 dasar hukum Bapak Ibu yang nantinya kita akan laksanakan dan juga tentunya peserta yang juga nanti harus melaksanakan sesuai dengan kebijakan-kebijakan ini. Yang pertama adalah Perlan nomor 5 tahun 2022 itu tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, dan Perlan nomor 6 tahun 2022 ini tentang perubahan atas Perlan nomor 5 tahun 2022. Ini di sini tidak banyak Bapak Ibu, sesama tahun di 2022 itu Perlan dari 5 ke 6, hanya ada beberapa pasal yang berubah, yaitu intinya pada di BOP dalam hal pelaksanaan pelatihan. Untuk yang lain masih sama, seperti kenapa masih harus tetap disandingkan antara Perlan 5 dan 6. Selanjutnya ada keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 1 tahun 2023 itu terkait kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, dan yang selanjutnya keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 2 di tahun 2023 juga itu terkait pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Nah, sehingga Keplan ini untuk sebagai dasar dalam hal pelaksanaan baik pelatihan kepemimpinan pengawas, administrator maupun kepemimpinan nasional tingkat 2 dan juga tingkat 1 sama-sama ada di Perlan yang sama dan juga ada di keputusan Kepala Lembaga Administrasi yang sama. Dan terakhir adalah keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 433 di tahun 2024. Ini terkait perubahan atas Keplan nomor 2 tahun 2023. Ada sedikit kebijakan-kebijakan yang memang berubah sehingga perlu diadakannya keputusan Lembaga Administrasi Negara di nomor 433 ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin sekilas ingin kami sampaikan terkait training journal ataupun tahapan-tahapan yang nanti akan dilalui oleh Bapak Ibu peserta PKA
di mana PKA ini dilaksanakan dengan metode blended learning, Bapak Ibu. Dengan SEPTP nomor 24 di tahun 2025 ini. Yang pertama, Bapak Ibu, peserta nanti akan masuk di tahapan pembelajaran mandiri. Untuk PKA Angkatan 2 ini masuk di pembelajaran mandiri besok tanggal 21. Sehingga nanti kami akan rencana tanggal 20 besok siang, kami juga akan memberikan penjelasan teknis kepada Bapak Ibu peserta, biar nantinya apa yang kami sampaikan pada saat sosialisasi mentor dan juga nanti pada saat penjelasan teknis ke peserta itu nanti akan sama, sehingga nanti sama-sama di dalam ketugasan dan juga kewajiban baik dari Bapak Ibu mentor maupun juga Bapak Ibu peserta seperti itu. Sehingga untuk PKA Angkatan 2 ini memulai sessionnya di tanggal 21 besok hingga 11 hari ke depan. Ada apa di pembelajaran mandiri Bapak Ibu? Pada intinya di pembelajaran mandiri ini peserta tidak dibebas tugaskan, sehingga tetap melaksanakan tugas rutinitas kantor untuk presensi tetap di kantor. Namun nanti Bapak Ibu peserta juga harus mengerjakan dengan belajar mandiri ini tugas-tugas yang ada di sebuah aplikasi Lembaga Administrasi Negara di ASN Berbijar, dan peserta harus bisa meluangkan waktunya karena waktu ini untuk pembelajaran mandiri ini sangat fleksibel, sehingga apabila mungkin dari pagi sampai dengan sore peserta disibukkan dengan tugas rutinitas kantor di tahapan self learning ini, nanti peserta bisa membuka aplikasi tersebut malam ataupun pagi hari karena pembelajaran mandiri ini sangat fleksibel dan waktunya adalah 24 jam. Di hari libur juga bisa belajar sendiri seperti itu, sehingga tidak perlu dibebas tugaskan seperti itu. Nah, setelah masuk ke pembelajaran mandiri, masuk ke tahapan berikutnya, tahapan kedua yaitu tahapan e-learning, Bapak Ibu. Nah, di tahapan e-learning inilah yang nantinya peserta akan dibebas tugaskan, Bapak Ibu. Sehingga dibebas tugaskan dari tugas rutinitas kantor, peserta harus konsentrasi mengikuti pembelajaran tersebut, sehingga nanti Bapak Ibu mentor bisa menunjuk PLH yang nanti akan menghandle pekerjaan-pekerjaan peserta tersebut apabila peserta tersebut masuk di tahapan e-learning, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan ketiga, yaitu pembangunan komitmen bersama. Di sini selama 3 hari, ini kembali peserta tidak dibebas tugaskan selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu baru masuk lagi ke tahapan klasikal. Tahap pertama, ini peserta kembali dibebas tugaskan dan peserta masuk ke badan diklat dan diasramakan. Wajib Bapak Ibu, kurang lebih 15 hari di sini. Setelah itu masuk ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan aktualisasi kepemimpinan selama 2 bulan. Di sini peserta kembali tidak dibebas tugaskan, sehingga mengerjakan tugas rutinitas kantor dari Bapak Ibu dan juga sesuai dengan tupoksinya tentunya sambil melaksanakan aksi perubahan peserta tersebut. Setelah itu baru masuk ke pembelajaran tahap kedua, klasikal tahap kedua, peserta kembali ke badan diklat dan dibebas tugaskan dari tugas kantor. Nah, inilah Bapak Ibu nanti tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh Bapak Ibu peserta, dan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu mentor, biar Bapak Ibu mentor juga tahu tahapan-tahapan mana yang peserta dibebas tugaskan dan tahapan-tahapan mana yang peserta tidak dibebas tugaskan. Lanjut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dari tahapan ke-6 tahapan tersebut, kami di sini mencoba untuk menyampaikan di setiap tahapan peserta harus juga menghasilkan outputnya apa. Ini kami coba sampaikan juga kepada Bapak Ibu mentor. Yang pertama, pada tahapan mandiri, peserta nanti harus menghasilkan output 1 dari hasil pembelajaran mandiri yang nanti peserta akan membaca modul dari beberapa agenda yang ada di aplikasi tersebut, maka peserta akan membuat sebuah isi agenda, yang mana isi agenda ini menjadi ketugasan pada saat tahap self learning ini. Di samping tugas untuk membuat isi agenda, peserta juga harus membuat peta potensi diri. Bagaimana caranya? Pertama, peserta harus mengidentifikasi potensi dari dirinya sendiri, mengasesmen dirinya sendiri, dan yang kedua hubungannya dengan Bapak Ibu mentor di sini adalah
Bapak Ibu mentor juga nanti untuk menilai terkait peta potensi diri peserta tersebut. Seperti itu, yang mana nanti setelah Bapak Ibu mentor menilai, yang nanti di depan akan kami sampaikan bagaimana cara penilaiannya, dan juga peserta sudah menilai, maka nanti akan nilai kedua itu digabungkan dan nanti akan diunggah di dalam link ataupun aplikasi yang sudah disiapkan, nantinya akan dibawa disajikan pada saat tahapan e-learning. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada dua output di tahapan pembelajaran mandiri ini. Satu adalah peserta membuat isi agenda, dan yang kedua terkait peta potensi diri yang ada hubungannya dengan Bapak Ibu mentor harus menilai. Selanjutnya, di tahapan e-learning, Bapak Ibu, output nantinya yang akan didapatkan oleh peserta, dihasilkan oleh peserta, yaitu peserta akan mendalami dari materi-materi yang dia sudah dapat saat belajar mandiri, seperti itu ya, dari beberapa agenda, dan juga banyak tugas-tugas kelompok maupun individu yang harus dilaksanakan ataupun dikerjakan, diselesaikan oleh peserta. Kenapa di tahapan e-learning ini dibebas tugaskan? Karena Bapak Ibu perso bahwa output yang harus dihasilkan peserta sangat banyak dan juga sangat berat seperti itu. Sehingga ini harus peserta betul-betul harus konsentrasi. Di samping itu juga peserta di dalam tahapan e-learning juga akan dinilai dari sisi sikap, perilaku, dan semuanya bagaimana terkait dengan kedisiplinan, dan semuanya tentunya akan dinilai di tahapan e-learning, karena di sini akan langsung bertatap layar dengan Bapak Ibu pengampu materi atau GI suara, dan juga dengan kami penyelenggara, sehingga kami akan selalu menilai dari keaktifan, kedisiplinan, keikutsertaan pesertanya seperti apa. Nah, kenapa ini dibebas tugaskan? Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya masuk ke tahapan pembangunan komitmen bersama. Nah, di tahapan pembangunan komitmen bersama, peserta kembali tidak dibebas tugaskan, kurang lebih selama 3 hari, ini kembali mengerjakan tugas rutinitas kantor, namun juga di tahapan pembangunan komitmen bersama ini, nanti peserta diharapkan output yang dihasilkan adalah sebuah permasalahan, peserta bisa mengidentifikasi permasalahan ataupun tantangan yang ada di OPD masing-masing sesuai dengan tupoksinya tentunya. Setelah peserta mengidentifikasi permasalahan, maka peserta nanti akan menghadap pada Bapak Ibu mentor untuk mohon arahan terkait dengan area perubahan yang telah diidentifikasi peserta, yang nantinya ada permohonan untuk kesepakatan bersama, yaitu komitmen bersama antara Bapak Ibu peserta dan juga Bapak Ibu mentor di sini. Apa yang mau dikerjakan terkait area perubahan peserta tersebut, seperti itu. Nah, tentunya ini perlu kesepakatan, dan sangat penting kesepakatan dengan Bapak Ibu mentor. Biar nantinya Bapak Ibu mentor juga perso apa sebenarnya yang mau diangkat terkait dengan aksi perubahan oleh Bapak Ibu peserta. Sehingga Bapak Ibu mentor perlu membubuhkan ataupun menandatangani dari area perubahan yang nantinya akan diajukan oleh Bapak Ibu peserta pada saat tahapan pembangunan komitmen bersama selama 3 hari. Nah, setelah itu masuk ke tahapan pembelajaran klasikal tahap pertama, Bapak Ibu, di mana nanti peserta akan menghasilkan ataupun output yang harus dihasilkan oleh peserta satu, karena salah satu di tahapan klasikal pertama ada studi lapangan, maka peserta harus juga membuat laporan studi lapangan, baik individu maupun kelompok. Dan output yang kedua yaitu karena di situ ada aktivitas untuk ujian, yaitu evaluasi akademik, maka peserta juga wajib mengikuti evaluasi akademik ini. Dan terakhir yaitu rancangan aksi perubahan. Di tahap klasikal pertama, nanti ada seminar rancangan aksi perubahan, yang mana di samping peserta, Bapak Ibu mentor juga wajib hadir di dalam seminar tersebut. Baik hadir nanti di apabila memang dimungkinkan gitu ya, itu hadir langsung, dan mungkin karena sesuatu hal nanti bisa hadir secara daring seperti itu. Intinya pada acara seminar rancangan aksi perubahan, Bapak Ibu mentor wajib hadir, karena Bapak Ibu mentor adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam pelatihan tersebut. Setelah klasikal tahap pertama, Bapak Ibu, maka peserta akan masuk ke aktualisasi kepemimpinan,
Di sini peserta kembali tidak dibebas tugaskan. Kalau yang klasikal pertama jelas dibebas tugaskan karena peserta akan masuk ke badan diklat, diasramakan di badan diklat seperti itu. Nah, untuk aktualisasi kepemimpinan kurang lebih selama 2 bulan, peserta akan kembali tidak dibebas tugaskan dan akan melaksanakan tugas rutinitas kantor. Namun juga peserta harus melaksanakan dari kegiatan aksi perubahan yang telah dirancang tersebut. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke tahapan klasikal tahap kedua, Bapak Ibu, yaitu kembali dibebas tugaskan dan peserta kembali masuk ke badan diklat untuk mengikuti ataupun mempertanggungjawabkan apa yang telah diaktualisasikan terkait kepemimpinan tersebut. Lanjut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dari Learning Journal, tahapan-tahapan tadi sekilas kami sampaikan terkait waktu pelaksanaan PKA. Pada tahap self learning, peserta kurang lebih akan melaksanakan selama 11 hari yang akan dimulai pada tanggal 21 besok, 21 Februari, hingga 11 hari ke depan. Nah, untuk tahapan self learning ini, jelas peserta tidak dibebas tugaskan, yang mana 11 hari ini setara dengan 66 GP. Ngeten Bapak Ibu. Yang kedua, pada tahap e-learning, di sini waktunya adalah 13 hari kurang lebih atau setara dengan 104 GP. Peserta ini dibebas tugaskan. Pada saat tahapan e-learning ini Bapak Ibu, intinya peserta ada di tempat peserta masing-masing, entah itu di rumah, ya, intinya dibebas tugaskan. Namun mungkin ada bagaimana, mungkin karena pekerjaan di kantor banyak sehingga peserta harus stay di kantor terus. Nah, ini monggo untuk pengaturannya tergantung kembali kepada peserta masing-masing. Asal nanti di tahapan e-learning ini, pada saat peserta mengikuti pembelajaran secara sinkronus, yang mana ini adalah tatap layar langsung dengan Bapak Ibu pengampu materi, di sini Bapak Ibu mentor mohon izin mungkin tidak mengganggu waktu-waktu yang sinkronus saat dia harus hadir secara tatap layar. Nah, nanti mungkin apabila memang harus ada hal yang perlu diselesaikan oleh peserta tersebut, nanti bisa ngambil waktu saat pembelajaran asinkronus seperti itu, apabila memang itu dilaksanakan di kampus. Selanjutnya masuk ke pembangunan komitmen bersama, ini kembali off selama 3 hari atau setara dengan 27 GP. Dan yang keempat adalah pembelajaran klasikal tahap 1, ini dilaksanakan di badan diklat, kurang lebih adalah 15 hari atau setara 149 GP. Dan tahap keempat, kelima, yaitu aktualisasi kepemimpinan, kurang lebih 60 hari atau 2 bulan, setara dengan 540 GP. Dan tahap terakhir adalah klasikal tahap kedua, selama 3 hari atau setara dengan 22 GP. Nah, kalau di total Bapak Ibu PKA ini akan melaksanakan pelatihannya dari tahapan self learning sampai dengan tahapan klasikal tahap kedua kurang lebih 105 hari atau setara dengan 908 GP. Nah, ini tentunya peserta wajib mengikuti tahapan ini semua, tidak boleh satu tahapan pun tertinggalkan, dan juga harus memenuhi hari sebanyak 105 hari dan 908 GP juga harus terpenuhi. Tentunya untuk melaksanakan ini adalah butuh dukungan support motivasi dari Bapak Ibu mentor semua. Lanjut. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini, sebenarnya peserta mendapatkan mata pelatihan apa saja yang nantinya akan membekali kepada Bapak Ibu peserta PKA tersebut. Pasti karena Bapak Ibu peserta yang sekarang mengikuti PKA itu sudah menduduki semua di jabatan administrator, tentunya itu juga sudah menjadi peserta-peserta ataupun pemimpin-pemimpin yang terpilih. Nah, sekarang tinggal akan dibekali dari mata pelatihan-pelatihan ini. Harapannya apa, Bapak Ibu? Setelah Bapak Ibu peserta selesai mengikuti pelatihan tersebut, tentunya harus ada perbedaan dan perubahan. Seperti itu. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Nanti peserta akan mendapatkan materi ataupun agenda kepemimpinan
Pancasila dan juga nasionalisme. Di sini ada dua mata pelatihan yang nanti akan peserta dapatkan dari wawasan kebangsaan sampai dengan bela negara, dan agenda selanjutnya yaitu agenda kepemimpinan kinerja. Di sini ada 4 mata pelatihan Bapak Ibu yang nanti akan dapatkan peserta juga, dari kepemimpinan transformasional sampai dengan manajemen perubahan sektor publik. Selanjutnya agenda ketiga yaitu terkait manajemen kinerja, karena memang di tataran eselon 3 ini adalah ke manajemen kinerjanya seperti itu. Ada 7 mata pelatihan yang nanti bisa untuk membekali peserta tersebut, baik dari akuntabilitas kinerja sampai dengan manajemen risiko. Bagaimana nanti terkait dengan manajemen risiko yang nanti bisa diolah oleh peserta tersebut. Selanjutnya ada aktualisasi kepemimpinan, ini merupakan agenda keempat. Kepemimpinan kinerja tentunya di sini akan mendapatkan pembekalan terkait bagaimana dari hasil studi lapangan kinerja organisasi ini sampai dengan bagaimana peserta bisa menyusun aksi perubahan kinerja organisasi tersebut. Sehingga semua mata pelatihan inti nantinya ini akan didapatkan oleh Bapak Ibu peserta PKA. Lanjut. Baik, selain mata pelatihan inti yang kami sampaikan nantinya, peserta juga akan mendapatkan mata pelatihan dasar, Bapak Ibu, dan juga mata pelatihan pilihan yang seperti kami sampaikan di depan. Nah, pertama dari mata pelatihan dasar, peserta akan mendapatkan dari bagaimana dia bisa berpikir kritis dan juga inovatif, sampai dengan keempat terkait dengan eh, pengelolaan konflik, ya, konflik kepentingan, sampai dengan selanjutnya keempat mata pelatihan tersebut. Ini juga nanti akan didapatkan oleh peserta, dan ada mata pelatihan pilihan, 9 mata pelatihan pilihan yang nanti peserta juga akan dapatkan. Harapannya mata pelatihan pilihan ini dari ke-9 referensi yang ada di sini, peserta bisa memilih 3 ataupun nanti akan menambah dari luar gitu ya, untuk menunjang ataupun yang ada hubungannya dengan rancangan aksi perubahan yang nanti peserta akan lakukan. Nah, kurang lebih ini Bapak Ibu, peserta nanti akan mendapatkan mata pelatihan inti, dasar, dan juga mata pelatihan pilihan. Sehingga nanti cukup banyak ilmu-ilmu yang bisa digali di sini, sehingga nantinya bisa memperkuat dalam hal Bapak Ibu peserta pada tataran di eselon 3 ini dari sisi kepemimpinan, integritas, dan semuanya nanti tentunya harapannya kompetensinya betul-betul bisa terbangun. Lanjut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sekilas kami sampaikan terkait tahapan yang harus dilalui oleh peserta, biar Bapak Ibu juga pirsa, dan juga apa saja yang didapatkan peserta dalam mengikuti pelatihan ini, sehingga nanti ada perubahan, sehingga peserta nanti akan betul-betul menjadi pemimpin-pemimpin perubahan sesuai dengan materi-materi pembekalan yang didapatkan pada saat mengikuti pelatihan tersebut. Itu sudah kami sampaikan. Selanjutnya sampailah pada inti dari acara siang hari ini, yaitu terkait ketugasan mentor dan juga peran mentor di mana. Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas kami refresh kembali terkait apa mentor. Mentor merupakan atasan langsung peserta pelatihan atau pegawai lain yang ditunjuk pejabat pembina kepegawaian, tentunya yang memiliki kompetensi dalam memberikan dukungan, bimbingan, dan juga masukan kepada peserta untuk melaksanakan pembelajaran dari aksi perubahan tersebut. Nah, itu mentor. Sementara syarat khusus mentor adalah satu, jelas memiliki pengetahuan terkait dengan isu dan gagasan pemecahan isu tentunya di sini. Yang kedua, bisa memfasilitasi peserta untuk memiliki pemikiran yang kritis, kreatif, dan juga berorientasi pada peningkatan kualitas pekerjaan. Karena Bapak Ibu adalah sebagai atasan langsung, maka Bapak Ibu juga harus bisa memfasilitasi bagaimana nih peserta harus bisa berpikir kreatif dan juga kritis. Selanjutnya, Bapak Ibu mentor juga mempunyai tugas mengarahkan peserta dalam menetapkan isu dan gagasan penyelesaian isu. Pada saat peserta nanti menghadap kepada Bapak Ibu mentor, tentunya
arahan dari Bapak Ibu mentor itulah yang nanti akan membekali dari Bapak Ibu peserta, sehingga Bapak Ibu peserta akan bisa mengembangkan apa sebenarnya isu aktual yang ada di OPD sesuai dengan tupoksinya tentunya, ditambah dengan arahan, masukan, support dari Bapak Ibu mentor. Selanjutnya, Bapak Ibu mentor juga harus bisa memfasilitasi peserta dalam pengumpulan bukti belajar. Apa yang dimaksud bukti belajar di sini, Bapak Ibu? Di dalam melaksanakan aksi perubahan, tentunya tidak hanya melaksanakan kegiatan itu, namun juga kegiatan itu harus juga bisa dibuktikan dengan bukti-bukti belajar yang lengkap, konkret, sesuai dengan kegiatan masing-masing. Nah, inilah juga Bapak Ibu juga bisa memfasilitasi. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu mendukung peserta untuk menghadapi evaluasi aksi perubahan. Nah, dukungan dari Bapak Ibu mentor ini sangat penting sekali untuk Bapak Ibu peserta tentunya pada saat peserta melaksanakan aksi perubahan. Baik dari saat rancangan maupun pada saat aktualisasi nanti. Baik, setelah ada persyaratan khusus mentor, Bapak Ibu, di sini setelah juga kami refresh kembali terkait kode etik mentor. Ada beberapa kode etik mentor di situ, salah satunya bisa menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas dalam memberikan penilaian, ya, dalam memberikan penilaian, baik penilaian potensi diri maupun nanti pada saat pengembangan potensi diri pada saat seminar. Monggo untuk bisa dinilai seobjektif mungkin. Selanjutnya menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang tentunya. Dan selanjutnya patuh dan taat pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki komitmen yang tinggi untuk peningkatan pemahaman kepada peserta tentunya sehingga peserta semakin yakin seperti itu. Selanjutnya bisa menjunjung tinggi toleransi dan kearifan lokal dan membangun kerjasama tim penilai serta tidak memaksakan pandangan kepada peserta. Poin yang terakhir ini monggo Bapak Ibu dengan adanya sharing sosialisasi siang hari ini nanti apa-apa saja yang telah disepakati tentunya nanti dari peserta dan juga dari Bapak Ibu mentor betul-betul bisa jadi satu kesatuan sepemahaman. Jangan sampai nanti dari Bapak Ibu mentor mungkin kesannya seperti ini tapi tidak sesuai dengan harapan peserta, begitu pun juga harapannya peserta seperti ini tapi Bapak Ibu mentor tidak mendukung. Tentunya ini saling keterkaitan Bapak Ibu dan mungkin juga mohon izin bisa disesuaikan pada saat peserta menyusun aksi perubahan seperti apa nanti kemampuan peserta, tentunya itu juga faktor disesuaikan dengan kemampuan peserta sampai di mana. Baik, setelah kode etik mentor, Bapak Ibu kami sampaikan terkait dengan tugas mentor. Tadi ada syarat khusus, ada kode etik, nanti mentor, tugas mentor. Yang pertama, tugas mentor adalah memberikan persetujuan dalam penetapan isu. Nah, kapan saat melaksanakan ini Bapak Ibu? Pada saat komitmen pembangunan komitmen bersama yang tadi kami sampaikan selama 3 hari, peserta akan menghadap kepada Bapak Ibu mentor, tentunya mau mohon persetujuan. Peserta sudah membuat area perubahan di mana tahap jangka pendek peserta akan melakukan ini, menengah ini, dan panjang ini, contohnya seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu juga nanti perlu kesepakatan, persetujuan dari Bapak Ibu mentor. Sesuai tidak, apabila memang belum sesuai, Bapak Ibu bisa memberikan koreksi, masukan kepada peserta sehingga nanti terjadi kesepakatan yang pas terhadap aksi ataupun penetapan isu yang akan diangkat oleh peserta. Yang kedua, menyepakati timeline penyelesaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Contoh, timelinenya seperti apa? Oh, jangka pendek, timeline yang akan dilaksanakan kegiatan itu ya harus selesai 2 bulan, seperti itu. Untuk jangka menengah, paling tidak dari 2 bulan selesai itu ke 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Untuk jangka panjang dari 1 tahun atau 6 bulan di sana sampai dengan 5 tahun dan seterusnya. Waktu-waktu itulah tentunya yang perlu juga disepakati dengan Bapak Ibu mentor sehingga peserta juga nantinya tidak ada kendala. Selanjutnya memberikan dukungan penuh kepada peserta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu dari aksi perubahan tersebut. Tentunya itu
Tanpa dukungan Bapak Ibu Mentor, peserta juga tidak bisa mengerjakan apapun. Sehingga setelah disepakati kegiatan-kegiatannya, isu-isunya, tentunya Bapak Ibu juga harus mendukung sampai dengan kegiatan itu selesai, baik dari jangka pendek, menengah, juga panjang. Selanjutnya, Bapak Ibu Mentor juga memberikan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, tentunya nanti pada saat membuat rancangan dan juga pada saat aktualisasi kepemimpinan, ini tidak lepas Bapak Ibu tetap harus membimbing biar kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang oleh peserta itu betul-betul terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan. Seperti itu Bapak Ibu. Terlaksana artinya terlaksana semua, baik kegiatannya, baik bukti fisiknya, dan semuanya. Selanjutnya sebagai inspirator. Jadi Bapak Ibu Mentor juga sebagai inspirator dalam melakukan kegiatan-kegiatan penilaian tersebut. Nah, ini Bapak Ibu Mentor adalah sebagai inspirator dari Bapak Ibu peserta. Ini sangat penting. Bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan contoh dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan peserta, ini menjadi satu ketugasan Bapak Ibu Mentor. Dan bisa mendorong peserta untuk menghasilkan aksi perubahan sesuai dengan kerangka evaluasi yang telah ditetapkan. Nah, kerangka untuk aksi perubahan, evaluasi aksi perubahan itu apa saja? Nah, paling tidak Bapak Ibu juga mendorong untuk bisa betul-betul sesuai dengan kerangka acuan yang ada, yang sudah ditetapkan. Dan nomor 7 adalah memberikan bimbingan lanjutan apabila peserta bimbingan ditunda kelulusannya. Nah, kami mohon nomor 7 ini tidak sampai ada gitu ya Bapak Ibu untuk peserta PKA Angkatan 2. Saya yakin kalau Bapak Ibu Mentor betul-betul melaksanakan atau sesuai dengan ketugasan mentor, memberi support, dukungan, dan penguatan, insya Allah peserta tidak akan mengalami pada poin nomor 7 tersebut, sehingga tidak perlu ada ujian yang ditunda. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah tugas mentor melakukan penilaian potensi kepemimpinan peserta. Kapan menilai? Nanti kami akan sampaikan. Yang pertama adalah tadi terkait penilaian kompetensi yang tadi kami sampaikan, dan nanti bagaimana caranya nanti kami akan sampaikan. Dan pada saat seminar rancangan nanti juga Bapak Ibu akan menilai terkait kepemimpinan peserta tersebut. Yang kedua, bersama peserta menyepakati pengembangan potensi diri. Nah, setelah Bapak Ibu tadi menilai, ya, menilai awal di tahapan self learning dan peserta juga sudah menilai dirinya sendiri, maka nanti pada saat seminar rancangan sebelum masuk wasika tahap pertama, tentunya peserta sudah akan menyusun nih strategi apa yang nantinya akan dilakukan oleh peserta sehingga nilai pengembangan potensi diri ini bisa meningkat. Nanti peserta akan menyusun. Nah, tentunya ini perlu kesepakatan juga dengan Bapak Ibu Mentor. Selanjutnya adalah memberikan penilaian sikap perilaku dalam pemetaan sikap potensi diri yang nanti formnya juga sudah akan kami siapkan pada saat seminar rancangan maupun pada saat seminar akhir. Lanjut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi tugas kode etik semua sudah kami sampaikan. Nah, sekarang kapan mentor harus berperan dalam aksi perubahan? Ini kami pisah. Bapak Ibu nanti ada dua peran pada saat aksi perubahan dan juga nanti pada saat pengembangan potensi diri. Yang sekarang kami akan sampaikan kapan Bapak Ibu mentor berperan dalam aksi perubahan. Yang pertama, pada tahap rancangan aksi perubahan, peran Bapak Ibu Mentor adalah 1. Membimbing menetapkan area perubahan. Yang tadi kami sampaikan pada saat pembangunan komitmen bersama, peserta akan menghadap kepada Bapak Ibu Mentor dan akan membawa sebuah rancangan area perubahan yang mana nantinya di area perubahan ini perlu ditetapkan, perlu kesepakatan dengan Bapak Ibu Mentor karena Bapak Ibu Mentor juga harus menandatangani di lembar komitmen tersebut terkait area perubahan yang telah dibuat oleh peserta, tentunya dengan sepengetahuan Bapak Ibu dan kesepakatan Bapak Ibu Mentor. Seperti itu.
Yang kedua, memberikan persetujuan area perubahan. Ini tadi ya, setelah membimbing menetapkan area perubahan, baru Bapak Ibu nanti membubuhkan tanda tangan. Artinya Bapak Ibu mentor sudah sepakat, sudah setuju bahwa area perubahan yang akan diangkat oleh Bapak Ibu peserta adalah meliputi A, B, C. Gitu, Pak. Untuk jangka pendek apa, jangka menengah apa, dan juga jangka panjang apa. Yang kedua, pada tahap seminar rancangan. Pada tahap seminar rancangan, peran Bapak Ibu mentor adalah memberikan penguatan dan dukungan kepada peserta dan juga memberikan penilaian kualitatif. Penilaian kualitatif yang nanti lembar penilaiannya akan kami siapkan. Nah, pada tahap kedua, pada saat seminar rancangan ini yang pertama Bapak Ibu sudah beritahu bahwa perannya adalah memberikan penguatan. Kenapa pada siang hari ini dan pada tahapan kemarin-kemarin selalu kami adakan sosialisasi mentor, biar Bapak Ibu Pensor di setiap tahapan-tahapan Bapak Ibu berperan apa, dan juga peserta, kenapa kami beri penjelasan teknis sebelum melaksanakan tahapan, juga biar tahu bahwa ketugasan peserta dan bagaimana peserta menjalin komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik dengan Bapak Ibu Mentor, sehingga pada saat seminar rancangan betul-betul menjadi satu kesatuan. Jangan sampai nanti peserta pada saat seminar rancangan, pada saat sebelum seminar rancangan, peserta tidak ada hubungan yang harmonis dengan Bapak Ibu mentor. Bahkan mungkin peserta tidak melaksanakan eh, matur mungkin kepada Bapak Ibu mentor sehingga dia menentukan area perubahan sendiri. Tahu-tahu Bapak Ibu mentor personnya sudah di saat seminar sehingga Bapak Ibu mentor tidak memberikan dukungan bahkan malah memberikan pertanyaan seolah-olah menjadi penguji. Nah tentunya dengan adanya sosialisasi ini yang tidak kami harapkan biar Bapak Ibu mentor betul-betul perso dari ketugasan dan juga peran di setiap tahapannya. Karena kenapa kami matur seperti itu, ada Bapak Ibu kami alami di tahun-tahun kemarin dan juga ada di beberapa angkatan. Kadang karena mungkin Bapak Ibu peserta tidak menjalin hubungan yang harmonis dengan Bapak Ibu mentor seperti itu ya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya mentor karena memang tidak ada komunikasi yang baik, mentor tidak besok yang dilapori pas pada saat seminar rancangan, sehingga nanti mentor malah tidak mendukung, tapi justru memberikan pertanyaan dan menguji seperti itu. Ada Bapak Ibu, kenapa kami mengatur seperti itu? Nah, tentunya kami harapkan untuk PKA Angkatan 2 ini tidak terjadi seperti itu karena memang sudah kami kawal dari tahapan demi tahapan, baik peserta maupun juga Bapak Ibu mentor diadakan sharing bersama siang hari ini. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan aksi perubahan. Di situ peran mentor apa? Pertama, peran Bapak Ibu mentor adalah membimbing dan memantau peserta menetapkan ataupun pada saat menerapkan aksi perubahan. Pada saat pelaksanaan aksi perubahan selama 2 bulan, ini tetap Bapak Ibu harus tetap membimbing dan mendorong ataupun memonitoring sampai di mana nih kegiatannya. Dan pada saat seminar akhir atau seminar aksi perubahan, kembali peran Bapak Ibu mentor adalah memberikan penguatan, dukungan terhadap aksi perubahan peserta dan juga memberikan penilaian secara kualitatif. Ini peran Bapak Ibu pada saat aksi perubahan. Nah, untuk selanjutnya ada lagi peran mentor pada saat pembelajaran aktualisasi. Ada apa di situ Bapak Ibu? Yang masuk di pembelajaran aktualisasi dan Bapak Ibu masih juga harus berperan adalah pertama, pada saat penyusunan rancangan aktualisasi atau rancangan aksi perubahan. Peran di sini Bapak Ibu satu, mengarahkan dan membimbing penetapan list isu, pemilihan core isu dan juga gagasan penyelesaian isu. Tentunya dari isu-isu yang ada, isu-isu aktual disesuaikan dengan isu-isu yang ada di OPD dan juga sesuai dengan tupoksi dari Bapak Ibu peserta. Karena ini adalah di tataran eselon 3, tentunya ini akan mendukung ke kinerja organisasi. Yang kedua, evaluasi. Pada saat tahap evaluasi rancangan aktualisasi, Bapak Ibu nanti
sebelum peserta maju pada saat seminar rancangan, tentunya bahannya sudah oke nih tadi area perubahan sudah disepakati oleh Bapak Ibu mentor, gitu ya. Nah pada saat nyusun rancangan di setiap tahapannya juga Bapak Ibu sudah mengarahkan dari isu, dari nanti bagaimana penyelesaiannya, mungkin sampai dengan analisanya, Bapak Ibu bisa mensupport di situ. Nah pada saat mau seminar rancangan, Bapak Ibu tinggal memvalidasi. Sehingga pada saat peserta memaparkan, itu sudah betul-betul bahan yang sudah diklik dengan Bapak Ibu mentor gitu. Sehingga Bapak Ibu mentor juga sudah perso semua apa yang dirancang, apa yang dipaparkan. Nah, itu perlu validasi dari Bapak Ibu semua. Selanjutnya pada saat aktualisasi di tempat kerja, Bapak Ibu mentor masih harus mengarahkan, membimbing dan juga mendukung peserta dalam hal menyelesaikan kegiatan. Ya, dan memastikan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan kaitannya kegiatan tersebut, Bapak Ibu. Selanjutnya pada saat hasil aktualisasi, evaluasi, Bapak Ibu memberikan penguatan dan juga penilaian. Inilah peran mentor dari berbagai tahapan sampai pada saat pembelajaran aktualisasi yang nanti peserta kembali ke instansinya masing-masing. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah kami sampaikan peran Bapak Ibu mentor pada saat aksi perubahan dan pada saat pembelajaran aksi perubahan. Pada poin sekarang kami sampaikan peran mentor dalam bersikap perilaku dan pengembangan potensi diri. Di mana mentor harus berperan dalam hal pengembangan sikap perilaku pengembangan potensi diri ini, Bapak Ibu. Yang pertama, di tahap pertama, saat pemetaan sikap perilaku kepemimpinan yang tadi ada di tahapan self-learning, maka Bapak Ibu mentor perannya adalah satu, melakukan penilaian sikap perilaku kepemimpinan peserta dengan instrumen yang sudah disediakan. Nanti instrumennya kami akan sampaikan Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu monggo untuk menilai secara objektif bagaimana kondisi saat ini saat Bapak Ibu menilai dari sisi unsur-unsur yang akan dinilai di dalam potensi diri ini monggo untuk dinilai secara objektif. Biar nanti hasilnya juga betul-betul objektif sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Yang kedua, menyepakati hasil penilaian sikap perilaku kepemimpinan dengan peserta. Nah, bagaimana nih setelah nilainya masuk gitu ya, nah otomatis sikap perilaku ini nanti kan akan dikembangkan. Strateginya apa? Mungkin dari sisi kerjasamanya kurang, berarti yang perlu ditingkatkan adalah hal kerjasama misal. Nah, seperti itu nanti strategi-strategi peserta akan menyusun Bapak Ibu. Nah, itu perlu disepakati oleh Bapak Ibu juga. Yang kedua, pada tahap seminar, Bapak Ibu akan memberikan penilaian terkait pengembangan potensi diri ini. Yang tadi kami matur, formnya sudah kami akan siapkan. Dan selanjutnya, pada saat tahap pelaksanaan aksi perubahan yang off 2 bulan itu, peran Bapak Ibu mentor adalah membimbing dan memantau peserta melakukan pengembangan potensi diri. Artinya di sini apa? Pada saat sebelum seminar rancangan, peserta sudah membuat rancangan strategi untuk pengembangan potensi diri. Nah, pada saat aktualisasi kepemimpinan pelaksanaan aksi perubahan, Bapak Ibu tinggal memantau yang direncanakan strategi tadi sudah dilaksanakan belum. Nah, kalau belum, itu bisa dilaksanakan. Sehingga Bapak Ibu bisa menilai kembali perkembangan sebelum melaksanakan strategi dan sekarang sesudah dilaksanakan strategi. Sehingga ada perbedaan nilai di situ. Mungkin tadi dari kerjasamanya nilainya rendah pada saat Bapak Ibu nilai saat ini. Tapi begitu nanti setelah selesai aktualisasi, aksi perubahan, ternyata dengan strategi yang dia lakukan, ternyata betul-betul meningkat dari kerjasamanya. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya pada saat seminar aksi perubahan, Bapak Ibu akan kembali memberikan nilai terkait potensi diri tersebut. Lanjut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas kami sampaikan kembali terkait pengembangan potensi diri itu sebenarnya apa? Tujuannya dan juga peran Bapak Ibu mentor, coach, dan juga peserta sendiri Bapak Ibu. Pertama, terkait pengembangan potensi diri ini satu, tujuannya adalah peserta diharapkan bisa mengenali sikap perilaku kepemimpinan yang dimiliki dan
kebutuhan pengembangan yang dibutuhkan Bapak Ibu. Sehingga ini apabila Bapak Ibu betul-betul nilai secara objektif, tidak masalah. Jangan sampai Bapak Ibu mengkaitkan, jangan-jangan saya menilai potensi diri ini rendah, nanti peserta tidak lulus. Tidak Bapak Ibu. Ini khusus untuk pengembangan potensi peserta tersebut. Jadi monggo dinilai seobjektif mungkin. Yang kedua, peserta mampu mengelola diri sendiri untuk selalu mengembangkan potensi dirinya. Harapannya dengan pengembangan potensi diri ini, maka kalau peserta nanti selalu melaksanakan apa yang menjadi kekurangannya terhadap dirinya sendiri, dia ada ide ataupun ada mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun apa yang bisa meningkatkan terkait pengembangan potensi diri ini. Dari itu, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu peserta dan juga Bapak Ibu mentor? Pertama, peserta melakukan pemetaan sikap perilaku yang tadi mengasesmen sendiri. Kedua, formnya nanti juga sudah disiapkan. Dan yang kedua adalah mentor melakukan penilaian, sama-sama menilai. Nah, setelah itu penilaiannya digabung, ada komunikasi yang efektif kepada peserta dan juga Bapak Ibu mentor tentunya, dan peserta bersama mentor untuk bisa menyusun strategi hal-hal apa yang terkait pengembangan potensi diri ini yang memang betul-betul ada bisa dihubungkan dengan kekurangan yang ada dirinya peserta tersebut dan mengembangkan strategi yang telah disusun itu untuk dilaksanakan. Inilah Bapak Ibu yang menjadi tujuan terkait pengembangan potensi diri ini. Dan di mana dari tujuan tersebut maka ada peran mentor dan coach di situ. Untuk peran mentor adalah bersama-sama dengan peserta untuk menetapkan strategi yang akan dilaksanakan. Nah, nantinya pada saat ini Bapak Ibu mentor nanti pas saat seminar rancangan maupun aksi perubahan, Bapak Ibu mentor akan menilai terkait pengembangan potensi diri ini nanti yang formnya sudah kami siapkan itu 2% besarannya. Nah, sementara aku tugasnya adalah mengecek bagaimana nih terkait strateginya sudah dilakukan belum gitu. Nah, untuk put di sini bobot penilaian terkait pengembangan potensi diri ini adalah 1%. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang kami sampaikan terkait dengan pengembangan potensi diri yang nanti akan dilakukan oleh peserta dan juga Bapak Ibu mentor akan menilai. Lanjut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahapan pengembangan potensi diri ini, khususnya di tahapan self learning, yaitu pada saat pembelajaran mandiri yang nantinya akan dimulai di tanggal 21, apa Bapak Ibu tugasnya di sini? Yang jelas peserta tadi sudah kami sampaikan untuk menilai. Nah, Bapak Ibu mentor juga menilai nanti sesuai dengan form yang kami sampaikan yang juga kami akan jelaskan. Setelah menilai nanti akan digabung nilainya dengan peserta. Baru setelah itu peserta akan maju mentoring kepada Bapak Ibu mentor gitu ya untuk bisa pengisian form tadi dan juga pemetaan sikap perilaku yang mana nanti juga strategi apa yang akan dilakukan. Tentunya ini nanti akan mentoring ataupun menghadap kepada Bapak Ibu mentor. Setelah itu sepakat mendapatkan nilai semua, maka dari lembar pengembangan potensi diri nanti yang bentuknya adalah Excel sudah digabung antara nilai Bapak Ibu mentor dan juga peserta, nanti mendapatkan nilai berapa? Mungkin mendapatkan kualifikasi baik. Keseluruhan dari 3 unsur itu mendapatkan baik, misalnya 7,9 misalnya. Nah, nanti akan dipaparkan Bapak Ibu, satu lembar dari hasil pemetaan potensi diri itu pada saat seminar rancangan, peserta akan memaparkan terkait nilai tersebut. Nah, peserta juga akan menyampaikan bahwa kami terkait nilai pengembangan potensi diri ini mendapatkan kualifikasi baik, yaitu 7,9 misalnya. Maka strategi yang akan kami lakukan dalam hal pengembangan potensi diri ini adalah satu, akan melakukan mentoring dengan Bapak Ibu mentor, karena mungkin Bapak Ibu mentor dari sisi mengelola perubahannya bagus, sehingga dengan adanya mentoring dengan Bapak Ibu mentor yang nanti peserta juga akan dibuktikan dengan bukti-bukti pendukung yang kuat. Mungkin akan mengikuti webinar, atau mungkin mengikuti BIMTEK, atau mungkin membaca buku. Nah, itu bisa untuk pengembangan strategi potensi diri peserta tersebut. Selanjutnya, setelah dipaparkan, maka peserta akan masuk nih pada tahap aktualisasi kepemimpinan selama 2 bulan.
Peran Bapak Ibu mentor di sini apa? Yang pertama tadi pada tahap self learning Bapak Ibu menilai awal Bapak Ibu. Nah, setelah itu dipaparkan pada saat seminar rancangan. Peserta sudah menyatakan nih mau menyusun strategi ini. Nah, pada saat aktualisasi kepemimpinan, Bapak Ibu juga harus memonitoring apa yang sudah dirancang untuk melaksanakan strategi itu ya harus dibuktikan pada 2 bulan ini dilaksanakan. Nantinya Bapak Ibu akan menilai kembali terkait pengembangan potensi diri ini. Yang tentunya pasti ada progres gitu ya. Yang tadinya mungkin dari unsur mengelola perubahan, Bapak Ibu melihat kondisi saat ini memang belum bisa misalnya. Atau kami baru bisa menilai 7,9. Namun peserta setelah melakukan strategi dilaksanakan betul mungkin dengan mentoring, mengikuti webinar dan semua ternyata mengelola perubahannya peserta ini meningkat. Maka Bapak Ibu bisa menilaikan lebih gitu ya, bisa dilihat dari kondisi saat besok setelah melakukan strategi. Yang tadinya 7,9 mungkin bisa jadi 9. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan menilai kembali di tahap aktualisasi kepemimpinan, yang mana dari aktualisasi kepemimpinan selama 2 bulan ini, nanti nilai dari Bapak Ibu akan digabung lagi kepada peserta, nah akan dipaparkan kembali Bapak Ibu pada saat seminar akhir. Peserta akan memaparkan kembali 1 lembar terkait potensi diri ini, yang mana ini akan menjawab apa yang telah diseminarkan pada saat seminar rancangan dipaparkan akan terjawab pada seminar akhir. Ini Bapak Ibu yang mana dari potensi diri yang kami dapatkan pada saat tahap rancangan kami memaparkan nilai kami 7,9 dan kami merancang strategi ini. Pada aktualisasi kami sudah lakukan dan ini buktinya, maka nilai kami sekarang menjadi istimewa mungkin. Nah, dari baik menjadi istimewa. Nah, seperti ini Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu terkait pengembangan potensi diri ini akan menilai 2 kali, yaitu pada tahap self learning dan juga pada saat tahap aktualisasi kepemimpinan. Lanjut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dari pengembangan potensi diri itu, apa saja yang harus Bapak Ibu nilai? Nanti di formnya ada 3 unsur Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu nilai. Yang pertama adalah unsur integritas. Dari integritas ini ada beberapa hal yang harus dinilai juga, dikembangkan kembali, baik dari sisi tanggung jawab sampai dengan pengambilan keputusan. Ini masuk di integritas. Begitupun juga di unsur kerjasama meliputi kerjasama internal, eksternal, sampai dengan komitmen dalam tim seperti apa kondisi saat ini gitu ya Bapak Ibu. Dan juga yang terakhir unsur mengelola perubahan dari orientasi pelayanan sampai dengan inisiatif seperti apa peserta kondisi saat ini. Bapak Ibu monggo dinilai sesuai dengan kondisi saat Bapak Ibu menilai. Yuk. Baik, ini adalah form untuk peserta, Bapak Ibu. Nanti peserta juga akan menilai, mengasesmen dirinya sendiri dengan form yang sudah ada dari 3 unsur tadi, integritas, kerjasama, dan mengelola perubahan. Nanti masing-masing unsur itu ada beberapa item dan itu harus dinilai. Seperti itu. Ini untuk form peserta yang nanti peserta akan nilai. Lanjut masuk ke form. Nah, ini Bapak Ibu, ini form mentor yang nanti Bapak Ibu menilai di sini. Nanti linknya akan kami sampaikan dan juga lewat peserta juga. Nanti peserta akan menghadap ke Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa menerapkan nilai. Nah, nilai ini dari ketiga unsur ini rentan nilainya adalah 0 sampai dengan 10 Bapak Ibu, bukan 10 sampai dengan 100. Nanti tidak masuk di dalam sistem karena memang ini sistem yang sudah dikelola oleh lembaga administrasi negara yang ada di Keplan intinya. Sehingga Bapak Ibu tinggal menulis atau mengetik nilai-nilai berapa yang Bapak Ibu akan nilaikan pada peserta secara objektif. Itu misal contoh misalnya 8, ataukah Bapak Ibu mau menilai 8,5, 8,7, monggo dipersilahkan. Nanti sudah otomatis akan terumus, terjumlah dengan sendirinya. Lanjut. Nah, ini nanti Bapak Ibu untuk prosentasinya saat peserta menilai besarannya adalah 30%, nah nilai dari Bapak Ibu mentor itu bobotnya adalah 70%. Yang nanti akan disatukan jumlah tersebut, ini sudah nanti by system jumlahnya, lanjut ke terjawab di Excel-nya. Ya, nanti langsung akan terjawab di sini Bapak Ibu. Ini otomatis rumus langsung sudah mengeling di sini.
Contohnya, misal peserta A mendapatkan kualifikasi 7,9 misalnya, atau 7,29. Nah, inilah nanti yang akan dipaparkan pada saat peserta melaksanakan seminar rancangan. Dan peserta akan menyusun dari ketiga unsur itu kira-kira mana yang perlu dikembangkan. Ketiga unsur semuanya kah yang kurang? Ataukah ada mungkin hanya unsur kerjasama, mungkin hanya yang mengelola perubahan. Nah, sehingga nanti akhirnya ada perbedaan nilai sesuai yang nanti Bapak Ibu akan nilai. Lanjut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan penilaian potensi diri, sudah sampai di situ, sampai dengan bagaimana Bapak Ibu nilai, sudah kami sampaikan secara rigid, dan ini mohon izin kami akan sampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang terbaru yang hadir gitu ya, yang hadir di tahun 2024 di bulan Oktober. Tentunya ini juga ada hubungannya dengan keberlanjutan dari aksi perubahan oleh Bapak Ibu peserta. Tentunya sesuai dengan surat edaran LAN nomor 7222 di tahun 2024 kemarin di bulan Oktober. Nah, ada apa di dalam SE Bapak Ibu? Ini selalu kami sampaikan kepada Bapak Ibu mentor karena nanti Bapak Ibu mentor juga masih tetap berperan di dalam SE ini. SE tersebut mengembangkan bahwa sebagai upaya peningkatan kualitas pelatihan dan memotret dampak positif keberlanjutan produk aksi perubahan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pada komponen penilaian aksi perubahan terdapat aspek penilaian keberlanjutan aksi perubahan yang menitik beratkan pada kemampuan peserta untuk mendapatkan dukungan dan jaminan keberlanjutan aksi perubahan. Terkait hal tersebut, maka rencana tindak lanjut aksi perubahan harus satu, didukung oleh Bapak Ibu mentor atau atasan langsung. Ini Bapak Ibu yang penting dari aksi perubahan yang peserta lakukan sampai dengan dampak keberlanjutan tentunya ini harus didukung penuh oleh Bapak Ibu mentor. Yang kedua, harus dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai untuk menjamin keberlanjutannya Bapak Ibu. Kalau sudah masukkan di SKP otomatis akan dilihat keberlanjutannya dari aksi perubahan tersebut. Dan yang ketiga bisa diinformasikan kepada stakeholder serta didukung oleh stakeholder yang dimaksud. Nah, lanjut. Selanjutnya yang kedua dalam surat tersebut, SE tersebut, untuk memastikan keberlanjutan implementasi aksi perubahan maka mentor memiliki kewajiban, kewajiban Bapak Ibu mentor untuk satu, memberikan pendampingan intensif kepada peserta melalui dialog kinerja. Dapat dilakukan dengan metode mentoring, Bapak Ibu. Yang kedua, melakukan dialog dengan tim efektif aksi perubahan. Tentunya ini pasti ada tim efektifnya, baik eksternal maupun internal. Dan selanjutnya, pelaksanaan dialog tersebut menjadi bagian dalam penilaian seminar aksi perubahan. Tentunya nanti penguji yang akan menilai. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dari beberapa hal tersebut, kenapa Lembaga Administrasi Negara mengeluarkan surat edaran ini? Harapannya apa Bapak Ibu? Untuk aksi perubahan yang telah dibuat oleh peserta, itu tidak serta-merta hanya sampai di jangka pendek pada saat peserta selesai melaksanakan pelatihan saja. Namun demikian, jangka menengah, jangka panjang karena peserta sudah dinyatakan lulus, anggapan peserta itu sudah selesai, padahal tidak. Yang pertama, sebelum ada surat edaran ini, Bapak Ibu, setiap akhir, seminar akhir, itu selalu dilampiri yaitu lembar komitmen tindak lanjut. Di mana komitmen tindak lanjut ini berisikan bahwa peserta menyatakan tetap akan melanjutkan terkait kegiatan-kegiatan ataupun tahapan-tahapan, yaitu tahapan jangka menengah dan jangka panjang, yang mana komitmen tindak lanjut ini ditandatangani oleh pimpinan UPD atau Bapak Ibu selaku mentor atasan langsung. Itu sudah ada dari kemarin seperti itu Bapak Ibu. Namun demikian mungkin banyak peserta yang setelah selesai
pelatihan ya yang jangka menengah, jangka panjang terlupakan seperti itu. Nah, dengan adanya SE ini nanti kami mohon bantuan tentunya kerjasama dari Bapak Ibu Mentor untuk bisa betul-betul mengawal terkait aksi perubahan yang dilakukan oleh peserta ini sehingga dampaknya betul-betul bisa uh, berhasil ataupun betul-betul bisa berjalan, bisa ada asas kebermanfaatannya, baik jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang, Bapak Ibu. Dan senyampang dengan SE ini juga, Ibu Kepala Badan Diklat juga membuat kebijakan di dalam Badan Diklat bahwa sebenarnya tadi Bapak Ibu Kepala Badan juga sudah sampaikan di dalam sambutannya. Badan Diklat mempunyai tugas yang sangat berat. Pertama adalah harus betul-betul bisa melahirkan sosok-sosok pemimpin perubahan-perubahan yang betul-betul inovatif, tidak hanya pada saat pembelajaran berlangsung, tapi bagaimana dampak setelahnya juga. Pertama, Badan Diklat yang sudah lakukan adalah ada evaluasi pasca pelatihan. Yang mana evaluasi pasca pelatihan ini dilaksanakan setelah 6 bulan peserta melaksanakan ataupun menjadi alumni seperti itu. Nah, setelah 6 bulan itu ada di dalam perlan juga. Nah, itu sudah dilakukan oleh Badan Diklat Bapak Ibu di bidang standarisasi dan penjaminan mutu. Nah, namun tidak lebih dari itu saja, Ibu Kaban mempunyai terobosan bagaimana nih terkait dari setelah lulus sampai dengan 6 bulan, bagaimana kita bisa memonitoring. Nah, kami di bidang penyelenggara diberi tugas oleh Ibu Kaban untuk bisa, walaupun ini ranahnya sudah alumni, namun penyelenggaraan harus tetap mengawal bagaimana kita bisa memonitoring pada pasca setelah lulus sampai dengan minimal 6 bulan. Peserta ini bagaimana progresnya, gerakannya di dalam melaksanakan ataupun melanjutkan aksi perubahan tersebut. Nanti akan juga kami sampaikan form-form itu setelah nanti aksi perubahan seminar itu nanti akan kami sampaikan sehingga kami dari penyelenggara juga bisa langsung memonitoring dampak dari yang dilakukan oleh peserta tersebut. Kira-kira itu Bapak Ibu, sehingga ini memang tugas bagi kami dan juga tentunya tugas bagi Bapak Ibu Mentor, kewajiban Bapak Ibu Mentor untuk sama-sama mengawal keberlanjutan dan dampak yang dihasilkan dari aksi perubahan ini. Karena pemerintah memang sudah mengeluarkan biaya untuk pelatihan yang cukup mahal, sehingga nantinya biar juga dari biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta betul-betul bertanggung jawab dan melanjutkan dari tugas-tugas inovasinya aksi perubahan itu sampai dengan jangka panjang seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kami mohon berkenan Bapak Ibu untuk betul-betul bisa kerjasama untuk melaksanakan surat edaran tersebut bersama-sama kami dengan Badan Diklat, sehingga harapannya nanti sosok-sosok pemimpin perubahan yang mengikuti pelatihan di Badan Diklat ini betul-betul bisa berkualitas dan kuantitas baik dari sisi kompetensi manajerialnya dan juga dari sisi karakter dan integritasnya. Ini Bapak Ibu form-form yang kami sampaikan nantinya akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu lewat peserta tentunya, dan juga nanti bagaimana juga nanti form di situ diisi terkait dengan dialog tim efektifnya peserta tersebut baik secara internal tim efektif itu sendiri, yang mana form-form ini adalah nanti akan ditandatangani oleh Bapak Ibu Mentor. Harapannya apa? Bapak Ibu Mentor betul-betul perso progres jadi berlanjutan dari aksi perubahan tersebut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sampai pada poin terakhir ini selalu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu peserta nantinya pada saat mengikuti pelatihan akan dievaluasi dari sisi 5 komponen Bapak Ibu. Pertama dari sikap perilaku itu bobotnya 15%. Apa saja yang masuk di sikap perilaku? Penilaian dari tahap self learning peserta sudah dinilai by sistem di ASN berpijar Bapak Ibu, dan tahapan e-learning itu juga sudah dinilai dari kami penyelenggara, dari Bapak Ibu pengampu materi, dan semua yang memfasilitasi di situ, sehingga nanti sampai dengan tahapan klasikal kedua itu terkait sikap perilaku, kedisiplinan semua masuk di dalam presentasi 15% ini. Dan selanjutnya masuk di evaluasi akademis, peserta juga pada tahapan-tahapan selalu akan melakukan evaluasi-evaluasi ujian-ujian di situ sehingga bobotnya adalah 15%. Yang ketiga, evaluasi perencanaan aksi perubahan yang nanti akan diseminarkan pada saat
seminar rancangan itu besarnya 20%, dan pada saat implementasi aksi perubahan itu bobotnya 30%, dan yang terakhir evaluasi studi lapangan bobotnya adalah 20%. Masing-masing nanti 10% individu dan kelompok. Sehingga kalau di total peserta harus memenuhi dari 5 komponen tersebut Bapak Ibu. Nah nantinya pada akhirnya peserta nanti saat lulus akan kami sampaikan surat STTP, ESTTP next month. Di sini nanti akan berkata Bapak Ibu, apabila dari 5 komponen peserta tersebut memenuhi bagus semua, maka peserta nanti akan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, yaitu nilainya rentangnya 90,01 sampai dengan 100. Kalau memuaskan berarti 80,01 sampai 100, dan baik 70 sampai dengan 80. Tentunya kalau kurang baik itu tidak lulus, itu di bawah 70 Bapak Ibu. Apalagi di bawah 60 tentunya tidak memenuhi kualifikasi. Nah, hal-hal inilah yang tentunya nanti perlu Bapak Ibu selalu support, dukung, biar nanti peserta betul-betul bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Semua adalah ini tidak lepas dari peran dari Bapak Ibu mentor. Supaya nantinya dari 5 komponen itu terpenuhi, peserta mendapatkan nilai yang bagus. Kenapa ini kami selalu sampaikan kepada Bapak Ibu mentor dan juga peserta, biar nantinya ternyata pada saat kelulusan, pada saat peserta diumumkan, gitu ya, walaupun 40 peserta itu sudah terbaik semua, tapi kami harus memilih 10 terbaik dan juga 5 teristimewa, seperti itu. Nah, kadang-kadang peserta Bapak Ibu lupa kalau nilai komponen itu yang dinilai adalah 5 komponen Bapak Ibu. Kadang-kadang yang diingat peserta adalah hanya aksi perubahan saja yang bobotnya di situ 20 dan 30. Setelah kami mengumumkan peserta bahwa ini yang mendapatkan nilai 10 besar adalah A, B, C, D. Kebetulan ya ada peserta mungkin yang dia merasa aksi perubahannya bagus, tapi kok tidak masuk 10 besar ya gitu. Nah kadang-kadang peserta lupa Bapak Ibu kalau ada komponen-komponen lain yang dinilai seperti itu. Dan ini selalu kami sampaikan. Tentunya ini juga mohon berkenan Bapak Ibu untuk selalu mensupport peserta, sehingga nantinya apabila mungkin peserta ada yang tidak masuk 10 besar, kadang-kadang peserta itu kalau sudah kelulusan gitu yang mungkin tidak masuk 10 besar, mungkin ada mungkin kekecewaan kepada penyelenggara, kekecewaan kepada coach gitu ya, kenapa kok saya aksi perubahannya bagus tapi kok tidak masuk 10 besar, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu nanti mungkin apabila ada sebuah laporan atau apa, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan terkait komponen penilaian itu adalah tidak hanya dari aksi perubahan saja, namun di situ mungkin dia tidak masuk 10 besar karena studi lapangan kami mungkin enggak di bawah nilai teman yang masuk 10 besar, atau mungkin evaluasi akademik kami yang kurang, atau mungkin sikap perilaku. Nah, hal-hal seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami hormati untuk sharing kami siang hari ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, dan ini sekali lagi kami hanya merefresh kembali, sharing kembali kepada Bapak Ibu. Apabila mungkin Bapak Ibu kemarin sudah ada yang mengikuti, sekarang lagi, dan kok itu saja, intinya kami merefresh kembali biar selalu ada, karena tugas kami adalah mengawal di setiap angkatan ini sama-sama untuk mendapatkan informasi yang jelas, yang akurat, dan juga kepada Bapak Ibu peserta. Ya, ini memang selalu kami lakukan untuk mutu dari pelatihan yang kami laksanakan. Saya kira itu Bapak Ibu, apabila kami dalam menyampaikan tentunya masih banyak kekurangan dan juga kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Moderator Budiana. Terima kasih atas paparannya. Kami kira apa yang disampaikan tadi sudah cukup lengkap ya, dari apa kurikulumnya, ketugasan Bapak Ibu mentor apa, kemudian juga substansi teknis pelatihan, termasuk juga dengan adanya kebijakan program pelatihan yang baru, ini kemudian ada penyesuaian-penyesuaian, ini juga sudah disampaikan dengan detail.
Kemudian tools yang digunakan itu juga sudah disampaikan. Kami kira nanti Bapak Ibu tidak ada kesulitan dalam mengimplementasikannya. Dan ini semua tentu akan memperkaya pengetahuan kita terkait dengan program pelatihan yang kita laksanakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tentunya atasan langsung dari peserta Diklat Kepemimpinan Administrator yang sampai saat ini masih setia bergabung dengan kami. Ya, selanjutnya kami buka termin untuk diskusi apabila masih ada hal-hal yang akan kita diskusikan bersama. Mungkin ada sesuatu yang kemudian belum jelas di hati Bapak Ibu sekalian, monggo kami persilahkan untuk disampaikan ke kami untuk kita diskusikan bersama. Monggo Bapak Ibu sekalian. Apakah masih ada sesuatu yang perlu kita diskusikan bersama? Silakan disampaikan saja. Monggo. Di chat apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Yes. Monggo Mbak Ibu yang secara langsung. Ada Bu. Oh iya, monggo. Nggih. Saya Cahyani dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebetulan ini dispo oleh Pak Kepala Dinas karena ada pertemuan pada jam yang sama. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, nanti dari DLHK yang akan mengikuti itu Pak Wawan yang pada bulan yang ini Bu. Jadi Pak Wawan itu yang pertama dulu diangkat sebagai eselon 3 itu sebagai Kepala Balai KPH. Kemudian pada bulan Agustus itu, nah pada waktu di KPH, jadi Kepala Balai KPH ini belum eh, ada diklat. Kemudian sekarang kedudukannya sudah menjadi Kepala Bidang sejak Agustus yang lalu. Nah, ini nanti untuk apa ya? eh Proyeknya itu yang ada di balai atau yang ada di bidang sekarang. Ya mungkin itu Ada? saja, Mbak Ada Mbak Riana. Cahyani? Yes. Ya, suwun Mbak Cahyani. Yes, bisa. Ini ada pertanyaan Ibu narasumber terkait tadi ada perpindahan jabatan ya. Ini nanti aksi perubahannya yang digunakan di jabatan terakhir atau di jabatan yang lama. Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Cahyani. Selamat siang Ibu. Ya, siap, baik. Mohon izin menjawab Ibu Yani terkait dengan aksi perubahan yang nanti akan diangkat oleh Pak Wawan tentunya sesuai dengan tupoksi ataupun jabatan yang sekarang Bu Yani. Kalau sekarang posisinya adalah mengikuti pelatihan, saat dipanggil pelatihan ini beliau menjadi kepala bidang, ya itulah yang nanti akan diangkat sesuai dengan tupoksi yang akan dilakukan oleh Pak Wawan. Ya, Ten. Jadi J. bukan jabatan yang lama, ya. Oh, J. Matur nuwun atas informasinya Ibu. Oke, matur nuwun. Monggo ada lagi yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Oh ada. Oh ya, monggo. Bro, ya. Monggo Kami silakan. merangkaikan ke Ya, dalam selamat lampiran. siang. Ibu. Saya mau tanya, ini kebetulan saya posisi satu adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil, salah satu kabin saya ikut, tetapi juga saya ditugaskan sebagai PLT di salah satu dinas yang lain, yang jujur saya belum terlalu banyak juga menguasai materi ada di situ. Nah ini kira-kira gimana Bu? Karena saya yakin nanti pada saat saya menjadi mentor di dinas yang satu ini tidak bisa maksimal, karena penguasaan saya juga tidak terlalu ini. Nah, apakah ini bagaimana menyikapi ini? Terus yang kedua, seandainya dalam dalam melakukan mentoring nanti itu kemampuan yang saya mentoring ini tidak seperti yang ini, sehingga kesepakatan itu tidak menjadi bulat, itu seperti apa? Sambil di jalan nah.
Kan tadi kan kita harusnya ketemu soulmate-nya lah ya, antara si mentoring dengan yang mementorkan tuh, sehingga ketemu satu titik, katakanlah yang isu yang mau kita ingatkan. Tapi dalam perjalanannya mungkin karena kekurangan pemahaman saya di tempat yang satunya ini akan terjadi miss seperti itu. Itu gimana menyikapi? Mungkin itu. Oh, matur nuwun. Terima kasih Bu Rowi. Ini Ya. terkait dengan ini Ibu Rowi yang merangkap jabatan kemudian di instansi tambahan ini kemudian berperan menjadi mentor ini kiat supaya bisa optimal di dalam menentukan aksi perubahannya gitu dengan peserta. Monggo kiat-kiatnya Bu Budi untuk disampaikan. Baik, selamat siang Bu Rowi. Matur nuwun ya Bu untuk kehadirannya. Mungkin Ya, kami selamat siang, Bu. ya mencoba menjawab. Intinya tadi kami sampaikan bahwa mentor adalah atasan langsung. Yang semalam kan ada Itu pada saat peserta itu dan menimbang alatnya. Baik, kami ulangi, Ibu. Pertama yang ingin kami sampaikan bahwa mentor adalah tadi atasan langsung seperti itu ya, Bu ya. Dan di sini bagaimana kaitannya karena Ibu di sini juga menjadi dua mentor gitu ya. Yang satu adalah yang sebagai jabatan yang definitif gitu ya, yang satu sebagai PLT gitu ya. Saya yakin Ibu nanti tetap bisa gitu. Yang pertama dalam hal menggali isu, itu kan nanti peserta peserta itu sudah lama di situ seperti itu. Nah, tentunya dari apa yang disampaikan peserta nanti Bapak Ibu bisa merangkum seperti itu. Sehingga nanti dari ketugasan mungkin yang sebagai PLT di penanaman modal di sini nanti Bapak Ibu bisa menggali gitu dengan peserta yang diikutkan sekarang seperti itu. Tentunya dia sebagai peserta kan mesti sudah menguasai hal-hal apa yang menjadi tupoksinya. Nah, Bapak Ibu Rowi tinggal apa namanya melihat nih isu yang diajukan apa sudah sesuai tidak selama Ibu menjabat di situ misalnya. Atau memang kalau memang belum, Ibu bisa menyampaikan bagaimana ya kalau ini mungkin bisa diangkat misalnya. Tapi kalau memang yang disampaikan area perubahan si peserta itu sudah sesuai dengan kondisi saat ini di eh, penanaman modal misalnya, di situ ya sudah Ibu tinggal menyepakati saja seperti itu. Jadi trik begitu. Saya kira tidak masalah Bu. Untuk penggalian permasalahan itu adalah itu menjadi tugas peserta. Ibu tinggal memberikan arahan sesuai tidak. Kalau memang mungkin belum sesuai, Ibu bisa menambahkan. Atau mungkin Ibu tidak sesuai, Ibu bisa mengarahkan yang sekiranya itu memang betul-betul menjadi tupoksi peserta tersebut. Mungkin ngatan Bu Rawi triknya. Ya. Bu, satu lagi, Bu. Mohon izin. Boleh. Masa jabatan PLT ini kan tidak panjang. Saya sudah menjalaninya 1 bulan lebih. Tahap pertama kan 3 bulan, tahap keduanya 6 bulan. Seandainya di dalam proses diklat ini nanti saya hanya sampai 3 bulan, otomatis kan si peserta ini kan akan putus. Apakah saya tetap melanjutkan itu sampai dia selesai atau nanti saya limpahkan kepada pejabat definitif? Oke, Makasih, Bu. mungkin langsung kami jawab ya Bu. Mentor itu melekat pada jabatan, bukan melekat pada person. Seperti itu. Sehingga nanti apabila Ibu sudah tidak menjadi PLT di situ, otomatis mentor akan beralih kepada jabatan definitif itu. Seperti itu. Itu langsung, Bu. Jadi nanti tinggal peserta menginformasikan kembali, memberikan surat bahwa ada pergantian mentor yang semula dari Bu Yowi sekarang sudah pindah ke jabatan definitif oleh Pak ini atau Ibu ini. Sehingga mentor ini adalah melekat pada jabatan, bukan melekat kepada personal seperti itu. Ya tentu. Baik, Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan sih nggak putus gitu, Bu, supaya tidak pasti akan membawa dampak jika putus itu tadi. Ya, jadi nanti tinggal gini Bu Rowi, apa yang sudah Ibu sampaikan kepada peserta saat Ibu menjadi mentor itu tinggal diinformasikan, mungkin bentuknya berita acara atau nanti ada pelimpahan seperti itu yang sudah dilakukan mungkin sampai ini baru nanti ke definitif ini. Seperti itu Bu Rowi. Baik, Bu, makasih. Oke.
Sudah cukup jelas ya Bu Rawi ya? Sangat Ye. jelas, Bu, sangat jelas. Ye. Ya, ye. Terima kasih. Monggo kami buka lagi kalau masih ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu. Dari Gunung Kidul, Bu. Oh, ye, monggo Pak. Ya. Selamat siang, Bu Ye. Erni, Bu Budiarti. Saya Ramadian, Bu. Atur nuwun Bapak. Itu sih benar, Bu. Bu mau tanya, Bu. Kalau kemarin biasanya ada dari peserta itu diberikan surat keterangan tidak dimutasi, kecuali mutasi naik ya, Bu ya. Mungkin selama pelaksanaan dekat ada mutasi, berarti peserta kan tidak mutasi. Seperti kita kemarin dulu itu, Bu. Nah, apakah untuk yang di tim 3 ini, teman-teman saya ini juga nanti diberikan keterangan seperti itu? Itu pertanyaan pertama, Bu. Ye. Pertanyaan kedua, ini Bu Erni sama Bu Budiarti, daerah sehat nggih? Alhamdulillah Pak, sehat-sehat. Bagaimana Nggih. kondisi sana Bapak? Kita mau ke Gunung Kidul ya Pak. Iya. Oh iya, Bu. Derek, Bu. Nggih. Siap. Halo ya. Nggih, mungkin itu Bu, Bu Budiarti. Nggih, terima kasih. Ya, Ye. baik, siap. Pak Radian, matur nuwun ya Bapak untuk kehadirannya sudah menyempatkan hadir ini siang-siang. Nggih, Matur sami-sami. nuwun Saya banget. nggak enak sama Bu Erni soalnya, Bu ini. Main sini, besok saya main ke sana minggu Siap, depan. siap. Nggih. Nggih. Kita cari ya Bu besok. Ya. Baik Pak, memang ini nanti untuk surat apa di dalam surat pemanggilan Mbak Agi ada surat belum ya? Nanti kita mungkin tidak sertakan. Hanya kalau memang kadang-kadang ini Pak Radian, mungkin itu sudah diserahkan, tapi kadang-kadang untuk kebijakan itu kan di daerah masing-masing. Nah, nanti apabila bagaimana peserta pada saat baru melaksanakan pelatihan, namun tetap dapat mutasi gitu ya, mutasi ataupun promosi misalnya seperti itu. Nah, apabila itu terjadi, langkahnya seperti ini, Pak Radian. Apabila peserta yang dimutasi itu dilaksanakan mutasinya belum seminar rancangan aksi perubahan, maka peserta harus membuat rancangan baru seperti itu. Misalnya saat dia peserta sekarang dari dinas PU gitu ya, sekarang nih posisi. Nah, kebetulan pas besok pas mau seminar mungkin 2 hari sebelum seminar rancangan peserta dimutasi dilantik nih. Gitu. Nah, mau tidak mau peserta harus melaksanakan sesuai dengan tupoksi yang baru. Seperti itu. Nanti mungkin dari dinas PU pindah ke perhubungan misalnya ya. Berarti harus mengulik permasalahan apa yang ada di situ. Sebelum apabila mutasi itu dilaksanakan, pelantikan sebelum seminar rancangan dilaksanakan. Itu. Namun demikian, apabila peserta itu dilantik setelah seminar rancangan dilaksanakan, maka peserta tetap melanjutkan dengan aksi perubahan yang dibuat di OPD lama. Karena tidak mungkin kita setelah seminar dia sudah aktualisasi 2 bulan, terus dilantik kok terus pindah. Maksudnya pindah dengan aksi perubahan. Tidak, karena yang dipakai adalah pada saat seminar rancangan, penguji semua sudah menyepakati dan melaksanakan itu. Seperti itu Pak. Ngeten Pak, untuk kebijakan yang nanti apabila peserta itu harus dimutasi mungkin sebelum ataupun setelah. Kalau sebelum berarti nanti sesuai dengan tupoksi baru, tapi kalau setelah tetap melanjutkan dengan aksi perubahan yang lama yang dia lakukan. Itu dan tentunya ini juga peran Bapak Ibu mentor yang lama ya harus tetap mensupport seperti itu walaupun kedudukan peserta ini sudah di instansi yang baru. Mengatakan Pak Radian. Nggih, Bu. Jadi mungkin nanti ada surat yang mungkin tanda tangan Pak Sekda biar peserta yang masih ikut diklat PIM ini tidak dimutasi terlebih dahulu. Kayak kayak kita dulu itu loh, Bu, waktu diklat Ya, PIM 2 itu, Bu. Iya. Pak, nanti bisa kami susulkan itu nanti. Siap, siap. Ya, Iya. ya Terima kasih Pak. ya, Bu. Iya. Ya Bapak. Ya. Ya, terima kasih Bu Erni. Sehat selalu. Sama Pak Rahmat ya. Ya, Sehat. nggih, Mas Head. Mohon izin bertanya, Bu. Ye, monggo Pak. Pak Sabtono, ye.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami sebagai peserta, Bu, mohon maaf Pak Direktur hari ini tidak bisa rawuh karena ada acara bersamaan. Tapi sebelumnya tadi saya sudah berdiskusi sama Pak Direktur terkait dengan hal ini. Kemudian yang kami tanyakan itu kan tadi disebutkan bahwa mentor itu atasan langsung. Kebetulan atasan langsung kami itu kosong, Ibu, karena sudah purna tugas di wakil direktur. Kebetulan saya kabak umum, kemudian atasan langsung saya itu wadir umum, tapi wadirnya kosong. Sehingga tadi waktu diskusi dengan Pak Direktur kerso menjadi mentor saya, jadi langsung ditackle Pak Direktur. Apakah seperti itu diperkenankan? Matur nuwun. Baik, Bapak langsung kami jawab ya Pak. Diperkenalkan, untuk mentor pertama adalah atasan langsung. Apabila memang atasan langsung tidak ada, bisa ditarik ke atas. Seperti itu. Sehingga bisa langsung ditarik oleh direktur. Tidak masalah Pak, bisa. Sangat bisa. Ya. Matur nuwun, Bu. Oke, monggo. Ye, matur nuwun. Monggo, tasih wonten mboten pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Seru sekali di sore hari ini. Atau sudah cukup Bapak Ibu? Oh, ye. Dari Ibu kapan ada ikan cukup? Ye. Oh, ya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, kita berfoto dulu ya untuk dokumentasi kegiatan. Kami minta Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya, monggo akan diambil gambar sejenak. Monggo dengan Mas Iqbal untuk dipandu. Kita untuk ya, untuk set satu dulu, sudah siap. 1, 2, 3. Baik, dan untuk set 2, Bapak Ibu. Kamera 1, 2, 3. Baik, melanjutkan ke page 3, Bapak Ibu. Kamera 1, 2, 3. Sambung. Oh, ye, terima kasih Mas Iqbal. Ye, Bapak Ibu sekalian, karena di sore hari ini untuk paparan dan diskusi dirasa cukup, dan apa yang disampaikan tadi sudah cukup dikupas tuntas terkait dengan program pelatihan yang akan kita laksanakan. Tentu ada satu poin positif yang tadi kita diskusikan, bahwa ketika ada situasi peserta maupun kemudian ada perubahan-perubahan jabatan, maka kearifan kita semua ini dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, tentu dengan sesuai dengan ketentuan yang ada atau regulasi. Kami sangat mengapresiasi nanti dengan adanya pelatihan ini akan muncul inovasi, pembaruan, ide-ide cerdas dari formulasi aksi perubahan yang Bapak Ibu mentori nanti. Ini menjadi sesuatu poin-poin penting di dalam memajukan daerah masing-masing, dan semoga semua itu akan membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita jalin kerjasama, kolaborasi, sinergi, dan juga harmoni dengan berbagai pihak agar semua bisa berjalan seiring dan sejalan. Dan akhirnya untuk sosialisasi di siang hingga sore hari ini kita cukupkan sekian dengan mengucap Alhamdulillah, maka acara hari ini kita tutup. Kami selaku penyelenggara, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atas fasilitasi acara ini, kami mohon yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang kita lakukan di sepanjang hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kami ucapkan selamat beraktivitas. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.